Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Santi bisa menyapa kamu di Ruang Temu, sebuah ruang untuk melakukan temu meski terpaut jarak dan waktu. Nah, kali ini Bu Santi mau ajak kamu belajar tentang penjelajahan samudra. Kemarin kita sudah belajar tentang Jalan Sutra ya. Jalan Sutra itu apa sih Bu? Jalan Sutra adalah sebuah jalur perdagangan yang dipakai oleh orang-orang yang awalnya cuma Tiongkok aja ya, dan beberapa negara lain untuk berdagang beberapa komoditas dagang dari Asia dijual sampai ke Eropa, ke Afrika gitu juga ya. Nah, pusat perdagangan mereka ada di mana? Ada di Konstantinopel atau sekarang kita kenal sebagai Istanbul. Nah, Konstantinopel atau Istanbul ini adalah pusat perdagangan karena letaknya itu sangat strategis, yaitu di antara benua Eropa dan benua Asia. Jadi ini menghubungkan sampai akhirnya nanti Konstantinopel akan jatuh ke tangan Ottoman atau dikuasai oleh Turki Utsmani. Kemudian Sultan Mehmed II itu melakukan politik yang akhirnya mempersulit pedagang Eropa untuk ikut jual beli di situ. Padahal ternyata di Eropa itu masih sangat membutuhkan beberapa komoditas dagang. Nah, akhirnya para pedagang Eropa itu melakukan pelayaran. Mereka berlayar. Untuk apa? Untuk menemukan sumber-sumber yang mereka inginkan. Emas, rempah-rempah itu mereka pengen semua. Mereka pengen tahu. Akhirnya disebutlah zaman penjelajahan ya, yaitu di abad 15 dan abad 16. Motivasinya apa? Motivasinya tentu untuk berdagang. Siapa pelopornya? Adalah bangsa Portugis di bawah kepemimpinan Pangeran Dom Hendrik atau dikenal sebagai Henry Sang Navigator. Para pelayar dari Portugis ini memfokuskan pelayaran mereka ke pantai barat Afrika atau Maroko, karena di situ mereka dapat info kalau banyak pedagang-pedagang Arab yang jualan emas gitu. Jadi mereka ingin tahu di situ tuh emasnya diangkut lewat dengan karavan unta ya. Mereka ingin menjelajah jalurnya, kemudian mereka ingin tahu di mana sumbernya. Kemudian pada tahun 1415 akhirnya Portugis bisa menguasai daerah di Afrika, yaitu sebuah pelabuhan namanya Pelabuhan Ceuta. Di sini mereka bisa melakukan jual beli langsung dengan masyarakat asli, dengan pedagang-pedagang dari Arab. Jadi mereka meminimalisir biaya gitu ya. Dan dari situ mereka mendapat informasi tentang daerah-daerah penghasil rempah termasuk India dan Nusantara. Nanti akhirnya mereka akan cari di mana sih itu. Nanti mereka akan mendarat di Indonesia dan menjajah gitu ya. Oke, kembali lagi di tahun 1415. Kemudian di tahun 1486 akhirnya Portugis mendelegasikan Bartolomeus Dias untuk melakukan ekspedisi. Mereka mencari India ini di mana sih? Kita harus dapatkan di mana India. Kemudian mendapatkan rempah-rempah langsung dari sana. Tapi sayangnya mereka belum sampai India, sudah kembali lagi. Tapi karena mereka sudah mendapatkan hasil, mereka menemukan sebuah daratan di Afrika Selatan yang akhirnya mereka beri nama Tanjung Harapan. Nah, melihat Portugis ini, wah, Portugis sudah bisa dapat nih Tanjung Harapan, kenapa kita enggak gitu ya? Itu kata Spanyol. Akhirnya Spanyol di tahun 1492 mereka membiayai Christopher Columbus untuk melakukan ekspedisi juga. Columbus diminta juga untuk menemukan India. Tapi akhirnya Columbus ini nih dia dapat daratan, dia mendarat di sebuah tempat. Di situ ada orang-orang berkulit merah. Dia yakin, wah kayaknya ini India nih gitu ya. Terus mereka kasih nama nih penduduk-penduduk itu sebagai penduduk Indian. Tapi ternyata itu bukan India, itu adalah benua yang sekarang kita kenal sebagai benua Amerika. Jadi asal kamu tahu, dulu Christopher Columbus itu menemukan Amerika itu tidak sengaja. Nah, kemudian setahun setelahnya, yaitu tahun 1493, Spanyol ini si Christopher Columbus tadi kan bilang ya ke raja-raja, kita menemukan benua baru nih gitu ya. Kemudian Spanyol itu minta agar Portugis mengakui itu adalah benua milik dia. Kamu nggak boleh ikut campur di sini gitu ya, di Amerika ini. Tapi apakah Portugis mau?
nggak mau. Akhirnya Spanyol dan Portugis ini berselisih. Berhentinya mereka berselisih karena didamaikan oleh Paus ke-6. Paus ini adalah, kebetulan Spanyol dan Portugis ini adalah penganut agama Katolik yang sangat taat. Mereka punya raja yang juga sangat taat pada Paus. Paus ini adalah pemimpin kiainya gitu ya, pemimpin Katolik sedunia. Jadi Paus ke-6 memfasilitasi mereka berdua untuk menemukan jalan tengah. Akhirnya dibuatlah sebuah perjanjian namanya Perjanjian Tordesillas. Kalian lihat di peta yang Bu Santi gambarkan ya. Ini adalah sebuah garis demarkasi untuk memisahkan. Jadi ditarik lurus dari kutub utara, ditarik lurus ke selatan, kemudian disitulah mereka dapat sebuah garis disebut dengan garis Tordesillas. Di situ bagian barat itu menjadi daerah kekuasaan Spanyol atau Spanyol bebas untuk melakukan pengambilan sumber daya di situ, dan ini Portugis cuma dapat sedikit kecil di sini nih di benua Amerika. Tapi nggak apa-apa, Portugis dan Spanyol sama-sama setuju dan taat dengan perjanjian itu. Kemudian Portugis melanjutkan ini ya, perjanjian Tordesillas. Oke. Kemudian Portugis melanjutkan penjelajahannya, dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Akhirnya Vasco da Gama bisa berlabuh menemukan Kalikut India tahun 1498. Nanti di India ini dia membangun sebuah kantor dagang dan juga benteng. Asal kamu tahu, Portugis itu di mana mereka menguasai, mereka langsung mendirikan sebuah benteng, melindungi mereka, dan di benteng-benteng itu selalu ada gereja gitu ya, gereja. Karena kita tahu ada semangat religi yang kemarin kalian pelajarin, ada gold, glory, gospel. Nanti Bu Santi akan jelaskan. Nah, 1498 Portugis mendarat di India. 1511 Portugis akhirnya bisa menemukan Malaka, Indonesia. Nanti dia akan bisa menguasai Malaka. Kemudian tahun 1511 Portugis akan bersahabat dengan kerajaan Islam di sana, yaitu kerajaan Ternate. Di abad 13 itu Ternate dan Tidore itu saling versus gitu ya, mereka tidak akur karena rebutan daerah. Nanti Ternate itu dapat backingan dari Portugis tahun 1512, walaupun nanti akhirnya juga Sultan di Ternate namanya Sultan Baabullah yang akan menghempas menghempas Portugis pergi dari Ternate. Nah, nanti Tidore sama siapa? Tidore itu nanti akan didekengi oleh Spanyol. Kita runut ya. Spanyol setelah perjanjian Tordesillas mereka melakukan penjelajahan, yaitu oleh Ferdinand Magellan. Ferdinand ini dicatat sebagai orang pertama yang melakukan yang mengelilingi dunia. Jadi dia buat sebuah peta gitu ya. Ferdinand ini mengikuti jalur Columbus dan akhirnya nanti dia akan berlabuh di Filipina. Terjadi pertempuran dengan penduduk asli Filipina dan akhirnya Ferdinand meninggal di sana. Nah, setelah Ferdinand dilanjutkan oleh Juan Sebastian de Elcano tahun 1521. Jadi 10 tahun setelah Portugis sampai Malaka, Spanyol nyampe ke Indonesia. Dia nyampe ke Maluku, kemudian dia akan bekerja sama dengan Tidore. Jadi Ternate didekengi oleh Portugis dan Tidore didekengi oleh Spanyol. Oke, sampai di situ dulu. Kita akan simpulkan beberapa faktor yang mendorong terjadinya pelayaran samudra. Yang pertama adalah tadi Konstantinopel dikuasai oleh Ottoman atau Turki Utsmani. Karena ada sebuah politik yang membuat mereka susah berdagang lewat situ, akhirnya ya udahlah, kita nggak bisa nih tetap berdagang lewat jalur darat di situ, kita cari jalur lain. Akhirnya mereka melakukan pelayaran samudra. Yang kedua adalah perkembangan teknologi pelayaran. Pelukisan peta. Jadi peta mulai ada peta dunia, jadi mereka lebih gampang untuk melakukan pelayaran. Udah gitu Henry Sang Navigator, pangeran dari Portugis, itu mendirikan sebuah sebuah sekolah kartografi. Jadi pembuatan peta gitu ya. Yang kedua adalah penemuan rasi salib selatan. Jadi awalnya pelayaran itu lewat utara Katulistiwa.
dengan bintang utara, rasi bintang utara. Kemudian ketika mereka bisa membaca rasi salib selatan, jadi mereka bisa nggak cuma lewat utara Khatulistiwa, mereka bisa berlayar lewat selatan Khatulistiwa gitu. Dan yang ketiga adalah ditemukannya sebuah kapal dinamai Karavel. Kayak apa kapalnya? Kayak gini. Nih, ini adalah kapal Karavel atau ini miniaturnya ya. Ini adalah miniatur kapal Karavel. Ini adalah kapalnya Portugis, bentuknya kecil tapi gesit. Walaupun muatannya cuma sedikit, mereka cuma bisa ada 20 orang yang ada di sana gitu, tapi gesit karena pelayaran ini kan nggak tahu seperti apa medannya, jadi Karavel ini sangat membantu. Yang ketiga adalah merkantilisme. Itu apa sih, Bu? Itu adalah sebuah teori ekonomi. Orang-orang atau bangsa-bangsa di Eropa ini memegang teguh prinsip ini. Bu Santi sudah rangkumkan ada 3 hal. Yang pertama, negara itu dianggap sudah sejahtera jika mereka punya banyak sekali emas atau perak, pokoknya logam-logam mulia. Logam mulianya banyak berarti mereka sejahtera. Yang kedua, ekspornya harus banyak. Jadi neraca perdagangan itu harus surplus, harus untung. Ekspornya harus lebih banyak daripada impor. Dan mereka harus banyak terlibat di perdagangan global. Yang ketiga, negara adalah pelaku utama. Jadi negara-negara yang menganut teori merkantilisme ini, mereka harus menjadi pelaku utama perdagangan atau ekonomi. Mereka penggerak ekonominya. Beda ya, bukan perusahaan yang ada di negara itu, tapi negara itu sendiri. Pemerintahlah yang memegang, gitu ya. Negara-negaranya apa aja? Portugis, Inggris, Spanyol, Prancis, dan Belanda. Yang keempat, faktor keempat yang kalian perlu tahu, semangat 3G. Yang pertama adalah gold. Gold di sini bukan cuma emas, tapi maksudnya adalah kekayaan. Asal kalian tahu, pala itu disebut dengan the black gold atau emas hitam. Saking rempah-rempah ini berharga sekali ya. Itu kekayaan. Yang kedua adalah glory atau kejayaan. Mereka berusaha untuk menguasai banyak negara untuk menunjukkan bahwa mereka ini adalah negara yang oke banget. Mereka berkuasa gitu ya. Contohnya Portugis itu dulu dikuasai oleh Bani Umayyah Islam gitu ya. Jadi mereka ingin menunjukkan bahwa wah, kita sekarang sudah berjaya gitu, kita sudah bisa menguasai banyak negara juga gitu. Yang terakhir adalah gospel, itu penyebaran agama. Satu contoh negara yang tujuan utamanya cuma gold dan glory itu Belanda tuh tidak menyebarkan agama, mereka hanya gold dan glory. Tapi kalau Portugis dan Spanyol itu mereka sangat amat mengedepankan penyebaran agama. Portugis membangun benteng, selalu ada gereja. Itu penting gitu ya. Oke, ini dulu yang bisa Bu Santi sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kalau misal kalian ada pertanyaan, kalian boleh ketik di komen. Kalau kalian suka, boleh like. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bisa membantu kalian belajar. Sehat selalu ya. Sampai jumpa di ruang temu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.